Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, lebih baik kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Ya, masuk semua berarti ya. Ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran ini tentang menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, sebelum saya mulai, saya mau kalian perhatikan ini dulu. Ini ada lingkungan kotor dan ini ada lingkungan bersih. Coba lihat baik-baik ya anak-anak. Kalau lingkungan berserakan di sekitar kalian, apa yang terjadi? Kalau kita nih di lingkungan kita berserakan, banyak sampah, apa yang terjadi? Kotor. Ya, kotor ya anak-anak, bagus sekali. Baik, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan itu tidak kotor ya anak-anak. Dulu ada sebuah kota yang sangat kotor. Sampah berserakan di mana-mana, kali-kali penuh sampah. Jalannya tidak enak dipandang. Tapi suatu hari para warganya sepakat untuk membuang sampah pada tempatnya, merapikan halaman rumah, dan tidak membuang sampah di sungai. Nah, lama-kelamaan kotanya menjadi bersih, indah, dan orang-orang di sana jadi lebih sehat karena tidak banyak nyamuk dan bau tidak enak. Kalau kalian tinggal di kota itu, mau kota yang kotor seperti dulu atau mau kota yang bersih sekarang? Kota yang bersih sekarang. Iya. Kenapa kalian mau kota yang bersih? Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Iya, karena bersih itu sehat ya kan, tidak ada penyakit. Bagus anak-anak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan cara membuang sampah yang baik. Sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan memberi lihat kalian video yang lingkungannya itu sangat kotor. Penataan kota, penggunaan dana, bahkan penilaian di segi kebersihan. Hal ini Lumaners bertujuan agar setiap kota memiliki tanggung jawab atas kelayakan kotanya. Untuk kategori kebersihan sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang mengurusi hal tersebut, dalam surveinya tercatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan selain kota terbersih, ada juga kota yang mendapatkan predikat kota terkotor di Indonesia. Wah, kota mana nih? Apakah kota kalian termasuk, Lumaners? Berikut daftar kota terkotor di Indonesia. Nah, kalian tadi kan sudah melihat tentang video. Kan itu videonya tentang lingkungan yang sangat kotor kan. Nah, untuk kedepannya kalian jangan membuat lingkungan itu kotor. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Tiap kelompok akan mendapat 2 gambar, yaitu ada gambar lingkungan bersih dan lingkungan kotor ya. Satu gambar lingkungan yang bersih dan satu gambar lingkungan yang kotor itu kalian lakukan 3 hal. Yang pertama itu sebutkan bendanya. Lalu yang kedua itu simpulkan mengapa lingkungan bersih itu penting. Dan yang ketiga tulis 1 janjinya ya. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Siapa yang bisa simpulkan? Saya dulu. Ya, Cynthia, bacakan ya.
menjaga kebersihan dengan disiplin, buang sampah pada tempatnya, rutin bersih-bersih, dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat lingkungan tetap bersih dan sehat. Iya, anak-anak, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai diskusi, coba ingat, di rumah atau di sekolah kalian pernah melihat tempat sampah yang rapi? Pernah. Ya, pernah. Si Ira, kalau tempat sampah rapi, apa yang terjadi? Lingkungan bersih. Ya, lingkungan bersih. Kemudian, kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya, kira-kira apa yang terjadi? Berserakan dan Berserakan. kotor. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya lingkungan kita seperti tempat sampah yang rapi, bukan seperti yang berantakan. Kalian akan berdiskusi di kelompok supaya jawabannya lebih lengkap. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kalian saya bagi menjadi 2 kelompok kecil. Setiap kelompok maksimal 2 orang ya, supaya semua bisa ikut bicara. Sira kelompok 1 dan Cynthia kelompok 2 ya. Tiap kelompok akan mendapat 2 gambar, yaitu ada gambar lingkungan bersih yang telah ibu kasih tadi, dan ada gambar lingkungan kotor ya. Tugas kalian, sebutkan bendanya, kemudian simpulkan mengapa lingkungan bersih penting, dan tulis 1 janji ya, mengapa untuk menjaga kebersihan. Kalau ada yang tidak paham, tolong angkat tangan sekarang. Tidak ada. Bagaimana? Sudah ada beda yang kalian tulis? Sudah. Bagus. Coba tambahkan 1 lagi selain sampah, apalagi yang tampak di gambar lingkungan bersih? Lingkungan tampak indah. Iya, betul. Kalau begitu, coba dijadikan kalimat lingkungan bersih ya. Waktu kalian tersisa 5 menit ya. Sudah sampai pada bagian mana? Beda sudah, simpulan sudah, dan janji sudah? Sudah, Bu. Baik, sekarang masing-masing tulis 1 ide janji. Terus kelompok memilih 1 kalimat terbaik. Untuk Cynthia, dari tadi kamu belum ada bertanya dan belum ada merespon kalau ibu sedang bertanya. Untuk Cynthia, lebih aktif lagi ya dalam belajar agar kamu lebih paham dalam pembelajaran ini. Iya, Bu. Kamu, Ira, coba bantu teman-teman pilih kalimat janjinya ya. Iya, Bu. Bagus, Ira. Tulis itu di kertas kelompok. Baik, anak-anak ibu, waktu diskusi selesai. Sekarang kita akan menutup pelajaran hari ini. Siapa yang mau membaca janji kebersihan dari kelompoknya? Saya, Bu. Iya, kelompok 1, Ira, ayo bacakan. Yang kode. Janji kebersihan, saya berjanji selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan dan bergotong royong. Bagus sekali. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa lingkungan bersih membuat kita sehat dan nyaman. Janji kalian tadi kaitannya dengan apa yang akan kalian lakukan di kelas dan di rumah. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan besok di kelas supaya kelas tetap bersih? Menyapu kelas, mengepel, menyusun bangku dan meja. Anak-anak, saya bangga sekali pada kalian hari ini. Kalian sudah berpikir, berdiskusi dalam kelompok, dan membuat janji menjaga kebersihan. Kalian sudah siap menjadi penjaga lingkungan dan penanggung jawab di kelas. Kita akan belajar lanjut tentang cara menjaga kebersihan di pertemuan berikutnya ya. Nanti saya akan bertanya, apakah kalian sudah menjalankan janji kalian atau belum? Di pertemuan berikutnya, kita akan membuat poster kebersihan kelas. Setiap kelompok akan membuat 1 poster dengan gambar dan kalimat ajakan. Misalnya, buanglah sampah pada
pada tempatnya atau jaga kebersihan, sehatkan diri. Nih contohnya ibu memberitahu kalian tentang poster jaga lingkungan kebersihan ya. Jadi kalau kalian pulang, coba lihat di rumah atau di sekitar rumah ada poster kebersihan atau tidak. Nanti kita bisa jadikan contoh untuk poster kalian. Sebelum pelajaran benar-benar selesai, saya mau tahu siapa yang mau menjadi ketua kelompok poster kebersihan di kelas? Saya, Bu. Baik, saya catat dulu. Nanti kita akan bagi tugas lebih jelas di pertemuan berikut ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Kalian harus tetap semangat belajar. Jangan malas membaca buku. Jangan main aja kerjaannya di rumah. Kalau ada tugas dikerjakan langsung ya. Iya, Bu. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya. Iya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi